Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Aulia, NIM 11181068 dari Prodi Informatika, Institut Teknologi Kalimantan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan komputer modul 1, pengenalan jaringan komputer. Adapun poin pembahasannya, yang pertama, evolusi komputer, evolusi jaringan, komunikasi, fungsi layer, data enkapsulasi dan jaringan, internet. Yang pertama, evolusi komputer. Evolusi komputer generasi pertama yaitu tabung, vakum generasi kedua, transistor, generasi ketiga integrated circuit atau IC, kemudian next generation microprocessor, dan Pentium. Microprocessor tersebut merupakan pengembangan dari Pentium. Generasi pertama tabung itu bernama ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Dia menyelesaikan persamaan matematika, beratnya 30 ton, bervolume 15.000 kaki persegi, menggunakan power 140 kW dan 18.000 tabung vakum. Vakum generasi kedua, transistor. Transistor menggantikan tabung vakum, lebih kecil, lebih murah, dan lebih baik kinerjanya. Penggunaan aritmatika dan logik yang lebih kompleks, bahasa pemrograman tinggi, dan software sistem dengan komputer. Generasi ketiga, integrated circuit. Kumpulan dari transistor, resistor, kapasitor, dan sebagainya membentuk sebuah chip. Keping-keping, setiap keping membentuk sebuah gate, titik input dan output. Next generation microprocessor. Pada tahun 1971, Intel berhasil membuat sistem 4004, cikal bakal dari prosesor itu sendiri. Terintegrasi semua komponen CPU. Evolusi meningkatkan jumlah bit prosesor pada saat-saat tertentu. Ukuran semakin kecil, lebar bus data semakin besar, dan kecepatan semakin tinggi. Jadi tadi yang sudah dijelaskan itu merupakan ciri-ciri daripada komputer, evolusi komputer. Ada Pentium. Pentium ini ada beberapa jenis. Yang pertama 8080, mesin bit dengan lintasan data 8 ke memori. 8086 jauh lebih handal, 16 bit, memiliki cache instruksi. 80286 pengalamatan memori sampai dengan 16 MB. 80386 32 bit pertama menyanyi mainframe. 80486 jauh lebih baik daripada 386. Ada Pentium 2, Pentium 3, dan Pentium 4. Terus ciri-ciri lainnya adalah menjadikan komputer semakin murah dan bisa digunakan. Terus bermacam-macam perkantoran menjadi semakin tergantung dengan komputer. Terus ada evolusi jaringan. Evolusi jaringan. Pertama, komputer semakin banyak. Yang kedua, permasalahan timbul ketika kita butuh menggunakan data secara bersama, printer secara bersama, sama dengan lain. Data harus dibawa ke tempat yang membutuhkan, harus dikopi bawa ke tempat printernya, butuh solusi untuk duplikasi software, berkomunikasi secara efisien. Solusi adalah salah satu menghubungkan komputer tersebut. Diharapkan terjadi kemudahan, mobility, tidak ada jarak, dan efisiensi. 3. Komunikasi. Prinsip komunikasi. Prinsip dari komunikasi adalah data atau pesan yang disampaikan memiliki bahasa yang mudah dipahami dan efektif, sehingga data yang akan diterima oleh receiver menjadi efektif pula. Komponen komunikasi seperti yang terlihat pada gambar, berbagai perangkat dibutuhkan untuk membuat suatu komunikasi yang lebih baik dan efektif. Faktor hardware, software, dan firmware juga harus mendukung komponen komunikasi dalam teknologi informasi. 4 adalah OSI layer, Open System Interconnection. Model referensi OSI layer menggambarkan bagaimana informasi dari suatu software aplikasi tersebut berpindah melalui sebuah media jaringan ke software aplikasi di komputer lain, terbagi ke dalam 7 OSI. Bisa dilihat pada gambar, ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan cycle. Untuk hitungannya dimulai dari cycle, physical, sampai dengan application.
OSI 7 layer. Pada saat data melewati satu layer dari sisi pengirim, maka ditambahkan satu header, sedangkan pada sisi penerimanya header dicopot sesuai dengan layernya. Ini adalah layer yang itu dijelaskan dari bawah, yaitu dari physical untuk bisa nyampe ke application layer ke-7. Data enkapsulasi dan jaringan. Data enkapsulasi, konsep penempatan data di balik suatu header dan trailer untuk tiap layer disebut dengan enkapsulasi. Prosesnya seperti pada gambar. Ini. Pengertian dasar. Jaringan adalah seperangkat komputer yang saling terhubung dengan perangkat jaringan lainnya menggunakan aturan tertentu yang telah ditetapkan. Komponen jaringan ini adalah perangkat komputer, ada perangkat jaringan, ada media, ada aturan. Perangkat komputer ini adalah perangkat yang menyusun daripada komputer itu sendiri. Kemudian perangkat jaringan ini adalah perangkat yang digunakan dalam mengakses data yang diperlukan oleh perangkat komputer. Kemudian media ini adalah media penyambung antara perangkat komputer dengan perangkat jaringan. Sedangkan aturan protokol ini adalah aturan yang dibuat untuk mengoneksikan atau menyambungkan perangkat komputer dengan perangkat jaringan melalui media ini. Kebutuhan koneksi secara fisik. Untuk membentuk suatu jaringan harus memastikan semua perangkat yang dibutuhkan telah tersusun dan terhubung sesuai dengan aturan yang ada. Peralatan yang diperlukan ada PC, ada NIC, ada network media, ada repeater, hook, bridge, switch, dan router. Gambarnya seperti yang di samping. Jenis teknologi jaringan, ini ada LAN, Local Area Network, MAN, Metropolitan Area Network, dan Wide Area Network. Yang membedakan ini cuma jangkauan jaraknya. Kalau untuk LAN ini, operasinya tuh pada area terbatas, misalnya kayak daerah sekolah atau kampus. Nah, itu merupakan LAN. Kalau untuk MAN, ini area yang cukup luas wilayahnya seperti provinsi. Misalnya jaringan bank antara bank satu dengan bank lainnya itu terhubung kantor cabangnya. Kemudian ada WAN. WAN ini adalah Wide Area Network. Ini lebih luas, geografisnya lebih besar. Ini berhubungan dengan sistem internasional. Jenis jaringan lainnya adalah SAN, Storage Area Network. Sebagai storage resource pada network ada VPN. VPN ini termasuk salah satu jenis jaringan yang menggunakan sistem tunnel atau bawah tanah. Kemudian ada tiga tipe utamanya, ada akses VPN, internet VPN, extranet VPN. Penjelasan sesuai dengan yang ada pada materi. Ada internet. Internet merupakan jaringan, merupakan kumpulan jaringan kecil yang ada pada satu dunia, yang kemudian tergabung menjadi satu ke dalam jaringan besar. Dengan polisi yang sama memungkinkan untuk saling berkomunikasi satu sama lain, anonimnya seperti bahasa internasional atau pemersatu dunia. Salah satunya itu adalah bahasa Inggris. Kemudian ada kemudian koneksi internet. Ini ada cycle connection, ada logical connection, aplikasi yang membuka layanan tersebut. Jadi kalau kayak cycle itu peralatannya, kalau logical itu aturannya, dan aplikasinya itu seperti contohnya web browser, aplikasi yang digunakan untuk mengakses data tersebut. Kemudian ada aplikasi jaringan internet, ada electronic mail, ada web, ada electronic conference, ada file transfer, ada remote komputer. Penjelasan sesuai dengan yang ada di materi. Akan saya lanjutkan untuk modul kedua, yakni OSI dan physical layer. Adapun poin bahasannya, yang pertama OSI layer, kedua topologi jaringan, ketiga perangkat jaringan, keempat media fisik jaringan. OSI dan physical layer. Pada modul kedua ini akan dibahas lebih spesifik mengenai OSI dan physical layer. Yang pertama, OSI layer, sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau ISO di Eropa pada tahun 1977. Terdapat 7 lapisan OSI layer. Pengorganisasian OSI layer. Yang pertama,
Kalau kita lihat gambar, ini ada bagian upper layer atau bagian paling atas dan lower layer. Ini adalah bagian paling bawah. Di lower itu ada 4 lapisan dan di upper ada 3 lapisan. Lanjut pada network super layer, ini ada pada bagian 1, 2, dan 3 layer di bagian upper. Kemudian ada UPort supporting layer atau layering 3 dari layer ke 5 dan 6 sebagian pendukung pengguna, dan pada layer keempat itu merupakan layer penghubung antara network layer sama user support layer. Komunikasi antar dua PC, transfer data menggunakan sistem OSI layer. Data yang diinput mula-mula akan dibentuk di layer SQL. Namun sebelum mengirimkan data, ada beberapa proses yang harus user lakukan, yakni dengan menilai, membuka aplikasi, hingga masuk ke dalam jaringan untuk melakukan transmisi data. Ini adalah prosesnya. Pada umumnya seperti kita menginputkan data, bisa kata-kata ataupun angka melalui aplikasi, selanjutnya akan diteruskan oleh layer-layer lainnya. Application layer. Pada layer ini terjadi proses sebagai berikut. Ini adalah layer berurusan dengan program komputer yang digunakan oleh user. Kemudian layer ini juga terletak pada layer ke-7. Presentation layer. Pada layer ini terjadi proses bertugas mengurusi format data yang dipahami oleh berbagai macam media. Pada session layer, ini dilakukan oleh proses sebagai berikut: mengontrol dan mengakhiri serta memulai komunikasi. Kemudian ada session layer, merupakan layer yang bertindak sebagai timing dan condition dari suatu data. Pada session layer ini terbagi dari 3 kondisi. Yang pertama ada simple, ada half, dan ada full. Nah, di simple ini hanya mengirimkan satu arah, sedangkan di half duplex data dikirimkan 2 arah bergantian. Di full duplex data dikirimkan dan diterima bersamaan. Ada layer transport, pemilihan protokol yang mendukung error memori atau tidak, terus melakukan multiplexing, mengurutkan data, melakukan segmentasi layer atasnya, melakukan koneksi end-to-end, mengirimkan segmen dari satu host ke host lain, memastikan reliabilitas data. Prosesnya ini melalui layer transport, layer segmentasi, terus proses end-to-end, mengirim segmen, hingga memastikan reliabilitas data. Proses network layer. Network layer, pada layer network ini terjadi sistem pengalamatan dan routing atau IP. Ini bertujuan untuk menentukan tujuan dari data yang akan dikirimkan. Ada data link layer. Data link layer ini habilitation, pembeda data fisik, addressing, pengalamatan. Terus ada error deteksi, itu untuk menentukan error data. Kemudian identify, enkapsulasi, dan menentukan pola hidup pada suatu data. Ada SQL layer. SQL layer ini bertanggung jawab pada proses data menjadi bit dan transfernya melalui media, seperti pada kabel dan jaringan koneksi fisik antar sistem. Pada lapisan fisikal ini ada tipe kabel, ada tipe konektor, hubungan pin konektor dengan kabel, ada juga tipe interface pada suatu peralatan komputer jaringan. Ini adalah proses physical layer. Susunan protokol, TCP/IP pada model OSI. Ini pada model OSI. Kemudian ini juga pada model OSI. Ini adalah bagian untuk susunan protokol TCP dan IP, sedangkan ini adalah OSI model. Protokol TCP atau IP, topologi jaringan, merupakan satu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya sehingga membentuk jaringan. Macam topologi jaringan ada mesh, bus, tree, token ring, dan star. Topologi mesh menghubungkan sentral secara penuh, membentuk arah secara mesh. Sentral dilangsungkan pada medium transmisi, konfigurasi yang disebut dengan bus transmisi sinyal.
satu sentral tidak dialirkan secara bersamaan dalam dua arah, dikenal sebagai topologi. Kalau untuk topologi tree dikenal sebagai topologi dengan jaringan bertingkat, digunakan untuk berkoneksi antar sentral. Kemudian ada topologi star. Topologi star ini kontrol terpusat, semua link harus melewati semua pusat yang disalurkan data tersebut, kemudian semua simpul atau klien yang dipilihnya. Untuk topologi ring menghubungkan komputer sehingga berbentuk ring atau lingkaran. Setiap sentral harus dirancang agar dapat berinteraksi dengan sentral yang berdekatan maupun berjauhan. Ada perangkat jaringan, ada file servers, ada workstation, ada web interface card atau network interface card. Terus ada konsentrator atau hub, ada repeaters, ada bridge, dan ada router. Susunannya seperti ini. File server merupakan jantungnya kebanyakan jaringan, merupakan komputer yang sangat cepat. Kemudian sistem operasi jaringan tersimpan di sini juga termasuk di dalam beberapa aplikasi yang dibutuhkan jaringan. Workstation ini menghubungkan file server dalam jaringan disebut sebagai workstation. Pada materi berikutnya yaitu modul 3A, data link layer. Poin pembahasannya ada pendahuluan data link layer, MAC atau Media Access Control Address, kemudian ada pengiriman data, ada metode CSMA atau CD, ada error checking pengiriman data, yang terakhir ada data pada link layer. Pendahuluan data link layer. Yang pertama, OSI merupakan OSI layer kedua. Data link layer ini merupakan OSI layer kedua. Tujuannya penyedia koneksi antara dua PC atau host menggunakan pengalamatan secara fisik atau hardware addressing. Kemudian ada pengalamatan MAC atau Media Access Control Address sebagai alamat fisik. Kemudian ada komunikasi yang hanya bisa berjalan saat PC atau host berkomunikasi dengan cara address mereka. Kemudian ada MAC address. Nah, pada data link ini MAC address-nya berasal dari ID NIC komputer. MAC atau Media Access Control Address, ini adalah gambarnya, proses MAC address. Kemudian ada bit. MAC address terdiri atas 48 bit, biasa ditulis dalam 2 bit di heksadesimal. Kemudian serialnya ditentukan oleh keluaran pabrik. Ketentuannya memiliki 6 bit sebagai kode pabrik ditentukan oleh IEEE dan 6 bit berikutnya. Pengiriman data ini ada NIC Network Interface. Nah, di sini merupakan salah satu contoh gambar dari NIC. Proses kombinasi pengalamatan fisik dan pengalamatan logik. Pengalamatannya MAC-nya menggunakan address sebagai alamat fisik, pengalamatan secara logik disebut dengan IP address. Kemudian ada identifikasi, diperlukan IP untuk mengidentifikasi komputer pada jaringan. Kemudian ada nomor jaringan. Untuk nomor jaringan dikendalikan oleh NIC, Network Interface Card atau kartu jaringan yang memiliki nilai unik. Kemudian pengiriman data pada data link layer itu berdasarkan ketepatan waktu mendeteksi suatu sinyal ke bawah. Kemudian ada carrier sense, multiple access atau CSMA, dan collision detection atau CD. Ini metodenya pada Ethernet. Yang sebelumnya itu adalah proses mengatur data. Kemudian ada akses simultan, yaitu akses jaringan di mana host A mengirimkan data ke host D, kemudian host A dan host C akan melakukan deteksi jalur. Pada saat semua jalur yang masih terpakai yang digunakan oleh host A sama host D, nah si host B dan host C ini akan menunggu sampai jalurnya selesai digunakan oleh host A dan host D. Metode CSMA CD. Ada metode listen, jaringan yang tidak dipakai untuk transfer dari dan oleh komputer lainnya. Kemudian ada collision, proses data yang bertabrakan selama kegiatan transmisi. Ada request. Nah, di request ini merupakan proses host komputer mengulang permohonan data. Kemudian
random proses pengiriman data secara acak, dan ada penggunaan ini adalah jaringan yang efektif saat menggunakan semua proses secara berurutan. Jadi dari listen sampai dengan random itu merupakan prosesnya. Error checking pengiriman data. Nah, jadi pada saat di error checking ini data itu hanya akan dicek bagian yang salah, tapi pada error checking ini tidak melakukan error correction atau koreksi data. Teknik yang digunakan itu ada CRC dan FCS. CRC adalah algoritma yang memastikan integritas data, mengecek kesalahan pada suatu data yang ditransmisikan atau disimpan. Sedangkan FCS adalah transmitter yang membentuk serangkaian N bit terdiri dari K plus N bits. Jadi untuk FCS ini berada di dalam CRC. Data pada data link layer ini prosesnya. Generic data link itu ada permeable or struct field, ada address field terdiri dari unicast, broadcast, dan multicast, ada type field, tipe-tipenya ada berikut itu. Kemudian ada data field, ada FCS atau frame check sequence, on field atau stop field, ada data link, frame formats. 3 macam FCS, ada cyclist redundancy check atau CRC, ada two-dimensional parity, ada internet checksum. Data encapsulation sample ini seperti pada contoh gambar ini. Baik, saya akan melanjutkan modul yang keempat, yaitu modul 3B network layer. Poin pembahasannya, yang pertama ada protokol lapisan network, yang kedua ada aplikasi. Yang pertama protokol lapisan network ada 4 bagian. Internet Control Message Protocol atau ICMP memiliki karakteristik menggunakan IP, melaporkan kerusakan, tidak akan merespon kepada IP datagram yang tidak memiliki header IP pengirim. Jenis pesannya echo replay dan echo request, ada destinasi unreachable, kemudian ada time excited dan lain-lain. Ini merupakan contoh format pesannya. Kemudian ada aplikasi ICMP, ada ping paket internet grouper yang mengirimkan alamat IP datagram ke suatu host dan mengukur waktu round trip dan menerima respon. Ping menggunakan pesan ICMP yaitu echo request dan echo reply. Ini ada contoh ping. Aplikasi ICMP ada tracer route, berguna untuk melacak jalur yang digunakan untuk sampai ke host tujuan. Ada ARP, Address Resolution Protocol, protokol yang bertugas untuk mengolah alamat fisik dan alamat logik jaringan, mengolah table mapping antara IP address dan Ethernet card, didapatkan dari request broadcast ke jaringan, bagian daripada OSI layer 3. Yang kedua ada aplikasi, ada 4 bagian. Pentingnya mapping MAC address dengan IP address, komputer akan melakukan area pengecekan nomor MAC dari komputer tujuan di tabel ARP tertentu jika ingin berkomunikasi dengan IP lain. Akan terjadi ARP request saat tabel tidak ditemukan, seperti pada gambar berikut ini. Kemudian ada cara kerja protokol ARP, ini pada gambar ketiga. Ada ERP request. ERP request ini seperti ini gambarnya. Kemudian ada NBTSPAT, berbasis Windows, menampilkan statistik protokol, tabel nama dan koneksi TCP atau IP. Saat ini menggunakan NBT atau NetBIOS over TCP/IP built-in sistem operasi Windows. Ini ada hostname resolution, ada NBTSPAT output, Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP. Protokol yang dipakai ini untuk memberikan IP secara dinamis kepada klien yang tidak mempunyai nomor IP. Standarisasinya ada RFC 231 Dynamic Host Configuration Protocol, ada RFC 2132 DHCP Option and BOOTP Vendor Extensions. Beberapa informasi yang bisa dikirim melalui IP bersamaan, IP default router atau gateway, ada name server, ada file server dan lain-lain. Sebagai
pengendali parameter bagi komputer klien sehingga admin tidak perlu konfigurasi tiap komputer. Sejarah DHCP server, ada 3 protokol yang memiliki penanganan secara dinamis, ada RP. Ini digunakan pada tahun 1985, kemudian tidak lama digunakan, diganti menjadi bootp dari 1985 sampai dengan 1993. Ada DHCP yang dari tahun 1993 dia menggantikan bootp sampai sekarang. Saat ini hanya DHCP yang masih digunakan karena sistemnya halus dan juga berjalan dengan baik. Ini merupakan sistem kerja DHCP. Ada bootp, protokol yang ini dipakai sebelum DHCP, fungsinya pemberian nomor IP, default gateway, dan mesh. Dapat digunakan untuk download image atau display system. IP yang diberikan statis tidak pernah berubah, dikirim menggunakan protokol UDP pada port server port 68 klien. Ini adalah sistem kerjanya bootp. Kemudian ada format paket DHCP. Ide dasar yang diberikan kepada IP client server. Harus diingat IP tersebut dan parameternya. Yang dikirim bukan cuma IP, tapi juga parameter-parameter. Jika klien booting mendapatkan IP yang sama, maka akan melakukan pengecekan ini. Aturan dan proses RFC dari 2131 ini seperti ini. Jadi klien akan melakukan broadcast dengan mengirimkan discover. Jika sudah terdiscover, maka akan direspon menggunakan disover. Saat disover didapatkan, klien akan memiliki pilihan dari divisi di DHCP request. Setelah DHCP request akan di-pack, akan melakukan DHCP egg. Setelah DHCP egg diterima, akan dibawa ke DHCP list. Dari DHCP list akan ditentukan apakah disetujui atau tidak. Kalau tidak, akan mengulang kembali ke request. Setelah itu akan dilihat apakah sudah dimiliki alamat lain atau tidak. Kalau tidak, akan disetujui oleh DHCP server. Kemudian berikutnya adalah DHCP operation. Ini seperti ini sampai akhirnya jadi DHCP release. Data bisa dikirim ke penerima. Kemudian ada sistem kerja DHCP, blok aliran DHCP, ada DHCP discover. Ini adalah jenis pertama yang menentukan klien broadcast-nya. Dikeduakan dengan 1, ada DHCP over, pelayanan permintaan kepada operasi. Dikodekan dengan 2, DHCP request, di mana klien meminta alamat kepada server. Dikodekan dengan 3, ada DHCP egg yang akhirnya menerima alamat yang telah diberikan oleh DHCP request yang diperlukan kepada user. Kemudian ada DHCP message. Ini ada DHCP next, ada DHCP decline, ada DHCP release, dan ada DHCP inform. Setelah nanti data sampai ke DHCP release, akan dikonfirmasi ulang oleh DHCP inform untuk mengeluarkan data. Ini adalah analisa paket DHCP over, dan ini adalah analisa paket DHCP request. Ini adalah DHCP egg sebelum akhirnya sampai ke DHCP decline, dan nanti setelah dari decline akan diterima oleh DHCP inform. Yang sebelumnya akan diterima dulu oleh DHCP release. Oke, akhirnya kita sudah sampai di akhir materi. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.